Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Di video kali ini saya akan membuat konten bagaimana cara kalian menghemat waktu atau kalian bisa lebih produktif menggunakan waktu kalian saat kalian menjalankan usaha kanvas atau freelance, dan bagaimana caranya supaya keuntungan kalian itu bisa naik 2 bahkan 3 kali lipat dari biasanya. Oke, pastikan kalian harus simak terus video ini sampai habis supaya kalian paham isi dari video ini. Jadi saat kita freelance jam 7 itu kita harus sudah menyiapkan semuanya, kita sudah prepare semuanya, barang apa yang akan kita bawa, kalian persiapkan nota, ballpoint, dan pokoknya semua hal yang berkaitan dengan freelance kalian sudah siapkan. Terus jam 8 kita baru berangkat. Tips buat kalian guys, kalau misalnya kalian mau sales kanvas atau sales freelance, datang warung jangan terlalu pagi, juga jangan terlalu siang. Soalnya kalau datangnya kepagian, warung belum buka dan warung juga belum dapat duit. Pernah nggak kalian ngalamin, aduh mas, baru ngintuk duit mas, warung belum dapat uang karena belum ada orang yang beli juga di warung guys, karena kita terlalu pagi. Nah, tapi kalau misalnya kita datangnya kesiangan, warung juga akan beralibi lagi. Alah mas, duitnya sentek, aduh mas, uangnya udah habis gitu ya, aduh mas, barusan sudah buat beli rokok gudang garam filter atau rokok Sampurabil, ya udah habis. Karena setahu saya kalau misalnya warung kalau belanja rokok Jarum Super atau Sampurabil itu sekali transaksi itu puluhan juta. Itu warung retail loh, belum grosirnya. Oke, jadi tips yang pertama adalah kalian datangnya ya minimal jam 9 lah. Jam 9 baru datang ke warung. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua, nah ini kan kalian misalnya udah freelance, udah kanvas. Nah, kalian pasti sudah mempunyai gambaran hari Senin saya ke area mana, hari Selasa kemana, dan seterusnya. Nah, misalnya dari Senin, caranya supaya kita hemat waktu itu gini guys, kita datangi dulu toko yang pasti membeli atau toko langganan kita, atau bahasa marketingnya adalah RO, repeat order. Misalnya gini, wah ini toko Mbak Iin ini biasanya kalau hari Senin setiap kunjungan pasti beli barang saya, entah itu korek, kopi, atau minuman saset pasti beli. Nah, kita kunjungi dulu toko-toko yang pasti beli guys. Paham ya guys ya? Jadi kita kunjungi dulu langganan kita. Nah, nanti kalau misalnya di area hari Senin itu langganan kita itu udah kita datangi semua, baru kita mencari toko baru atau kita berusaha membuka NOO, New Open Order gitu guys. Kenapa harus seperti itu? Kalau misalnya kita dari pagi kita membuka toko baru terlebih dahulu, hasil yang terjadi adalah saat kita datang ke langganan kita, bisa saja langganan kita udah belanja di grosir, bisa saja udah buat belanja barang produk yang lain, segala kemungkinan bisa terjadi guys. Makanya saran dari saya, kalau misalnya kalian mau freelance atau kanvas, datangi dulu langganan kalian atau RO kalian, baru nanti kalau misalnya di atas jam 11 atau jam 12 kalian baru mencari NOO atau New Open Order. Nah, dan saat kalian sudah mendatangi langganan kita, jangan lupa kalian tawarkan barang yang lainnya juga. Misalnya begini, kalian freelance kopi saset, rokok, sama korek. Misalnya ya guys, korek, kopi saset, sama minuman saset. Nah, Mbak Iin misalnya ya guys, dia hanya mau mengambil rokok. Nah, kalian setiap Senin hanya biasa mas rokok, biasa mas rokok. Nah, itu sampai kapanpun nggak akan ada yang namanya progres. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan yang namanya istilah NOP, New Open Product gitu ya, membuka produk baru. Mbak, karo korek mbak, karo kopi ini mbak. Jadi kita tawarkan barang kita yang lain. Nah, misalnya gini, kalau misalnya warung itu membeli rokok 3 slop sama kita, misalnya ya guys, per slop kita dapat untung 2.000, 3 slop kan 6.000, untung kita cuma 6.000 misalnya. Kalau dia mau ambil korek satu pack kan kalau misalnya korek itu adalah modalnya 50.000 per packnya, isi 50 piece. Kita modal 50, kita jualnya 65.000. Jadi kalau 65 dibagi 50 adalah 1.300. Itu modal kita untuk warung, dan warung menjualnya adalah 2.000 rupiah. Nih ide baru nih, freelance korek. Ini korek di 2.000 ya guys ya. Ini mirip tokai, karena tokai sendiri itu modalnya itu udah 1.800. Per piece-nya 1.800. Jadi selisih 500 loh. Gila.
Oke, jadi kayak gitu ya guys. Eh, Setelah itu kalau misalnya kalian sudah melakukan kedua hal tadi, kalian berangkatnya nggak kesiangan, nggak kepagian, kalian sudah datangi langganan kalian, terus kalian juga sudah melakukan NOO. Nah, kalian ada satu hal yang terakhir yang perlu saya sampaikan, yaitu kalian harus mencari konsumen baru. Bukan toko baru, konsumen baru. Terutama ini adalah bagi kalian yang seorang kanvas atau freelance rokok. Maksudnya gini, misalnya di warung Mbak Iin itu udah ada rokok dari kita. Misalnya saya rokok 169. Dia setiap minggu membeli 3 slot. Ya kan? Nah, apa yang akan terjadi jika kita bisa mencarikan konsumen untuk toko Mbak Iin? Pasti repeat ordernya lebih banyak. Biasanya seminggu 3 slot, minggu berikutnya karena yang beli lebih banyak, maka dia ngambilnya sama saya bisa 10 slot. Dan untuk kita otomatis juga lebih banyak. Iya nggak? Jadi hukum pasarnya itu seperti ini guys. Kita itu harus memperbanyak kunjungan. Ini tips yang 4 ya. Perbanyak call. Call itu artinya kunjungan ya. Perbanyak kunjungan. Dari kunjungan kita akan mendapatkan yang namanya EC atau effective call. Nah, effective call itu artinya adalah orang atau toko yang membeli barang kita. Nah, dari beberapa EC akan menjadi yang namanya OA atau outlet aktif. Outlet aktif itu adalah outlet atau toko atau warung yang setiap kali kunjungan itu pasti beli barang kita. Misalnya Mbak Iin hari Senin ngambil 10 slot 169. Hari Senin lagi ngambil lagi dan seterusnya. Karena ada toko yang hari Senin ngambil, Senin depannya price Mas. Duitnya ra ono. Ada yang seperti itu. Pray dulu Mas, uangnya habis. Itu ada. Itu berarti bukan OA. Kalau OA adalah toko yang konsisten membeli barang kita setiap kali kita berkunjung ke sana. Nah, OA atau outlet aktif itu bisa terjadi apabila OA itu mendapatkan yang namanya konsumen loyal. Ya enggak? Kenapa Mbak In mau beli rokok sama saya 10 slop? Misalnya ya guys. Sebuah produk kalau ingin penjualan meningkat itu kuncinya ada 2 guys. Yang pertama adalah tambah konsumen dan yang kedua adalah tambah toko. Oke? Ya semoga bisa dipahami ya guys. Kalau misalnya kalian nggak paham sama statement saya atau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar guys. Dan kalau misalnya kalian ingin konsultasi atau ingin kerja sama bisnis atau keperluan lainnya, silahkan bisa DM Instagram saya bangkit_rilo. Linknya ada di deskripsi. Kalian tinggal klik nanti sudah terhubung ke IG saya. Tapi sebelum DM kalian pastikan follow supaya kalian nggak masuk folder spam. DM-nya langsung masuk ke kotak utama. Oke, see you next time guys.